Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam reaction kita lebih dalam, saya ingin disclaimer sedikit tentang konten ini. Dalam konten ini saya tidak bermaksud membela sebuah golongan tertentu atau menyudutkan golongan yang lain karena aturan negara dan aturan agama di mana posisi saya berada mengharamkan hal-hal yang rasis seperti itu. Jadi konten ini saya buat sesuai dengan fakta dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tujuannya adalah agar tidak ada manusia-manusia yang terus-menerus mencoba memutarbalikkan fakta. Sehingga kita takutkan apabila fakta-fakta yang telah diputarbalikkan ini, apabila terus-menerus dikonsumsi oleh orang-orang, akan menjadi sebuah fakta yang memiliki nilai kebenaran. Dan ini sangat berbahaya bagi semua orang. Sahabat sekalian, doa dan dukungan kita senantiasa untuk saudara-saudara kita yang terus terzalimi di Palestina. Ini sudah menjadi konsekuensi kita di dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Posisi kita tetap pada satu sisi, yaitu pada posisi membela kaum yang terjajah dan tertindas. Di dalam konstitusi negara kita dengan tegas dan lugas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagai warga negara, kalau ada yang bermain dua kaki dalam isu ini, legitimasi kewarganegaraannya perlu dipertanyakan kembali. Dalam hal ini saya merasa sangat terusik dengan sebuah video saudari Monique, pemilik channel Fakta Israel. Beliau di dalam konten ini mewawancarai yang katanya seorang profesor Israel yang paham, yang ahli tentang Islam. Dia adalah Profesor Mordechai Kedar. Saya tidak terusik sama sekali dengan kedekatan Monique ini dengan Israel, tokoh-tokoh Israel, itu urusan beliau. Walaupun sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada konstitusi, seharusnya dia menyesuaikan diri sebagaimana pemerintah Indonesia memposisikan diri dalam isu ini. Dari semenjak Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Jokowi. Jadi apa tujuan kedekatan Monique ini dengan tokoh-tokoh Israel? Kawan-kawan bisa ya menilai-nilai sendiri ya. Saya tidak ingin juga menjustifikasi pribadi seseorang, tetapi ya gelagatnya mungkin bisa membawa kita kepada sebuah kesimpulan, oh orang ini kemungkinan tujuannya kemari, oh orang ini kemungkinan target-targetnya ini. Jadi hanya sampai di situ, saya pikir selebihnya silakan kawan-kawan menilai sendiri. Sahabat, jangan terlalu lama opening saya, nanti bisa kemana-mana pula larinya argumen-argumen ini. Karena isu ini sedang menjadi isu yang sedang bermain di dalam memori otak semua orang. Yuk kita simak dan memberikan reaksi langsung kepada video ini. Yeah, I want to know what is your opinion about Islam or Muslim in Indonesia? Setahu saya, Bu Moni ini adalah seorang Kristiani yang katanya berdarah Yahudi. Tapi dia malah membuka pertanyaan pembukanya, bagaimana pendapat profesor ini tentang Islam di Indonesia. Coba kita pikir apa kepentingan dia dengan Islam, ya. Sementara dia beragama Kristen. Kalau menurut saya, dia ingin membuat opini tentang Islam dan Indonesia. Sumbernya itu dari profesor tersebut. Kemudian menyebarkannya ke orang-orang Indonesia. Menurut saya nggak ada persoalan. Kalau opini sang profesor ini adil dan berimbang, sesuai fakta. Tapi opini yang didapat dari profesor ini, dia hanya memberikan framing dan ya justifikasi yang subjektif. Ya, menurut saya juga profesor ini nggak paham-paham amat tentang Indonesia dan dinamika keislaman yang ada di Indonesia. Baik, mari kita lanjut mencermati video mereka berdua. Well, Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Yes. There are many kinds of Muslims in Indonesia.
I think that most of the people do not understand the Quran. They don't understand Arabic. Meluncur lancar dari mulut profesor ini framing yang menyudutkan dan memberi penilaian tanpa diikuti fakta dan data-data yang baik dan benar tentang kaum muslimin di Indonesia. Dia mengatakan kita orang Islam di Indonesia memang banyak, tapi kita orang yang tidak mengerti Islam, tidak mengerti Al-Quran. Kan bajigur opini yang seperti ini, sahabat sekalian. Kebanyakan dari kita memang kita akui tidak menguasai bahasa Arab secara aktif. Tapi itu bukan tolak ukur dia untuk kemudian mengatakan bahwa kita tidak faham tentang agama Islam yang kita anut. Apakah dia tidak mengerti bahwa hampir di semua tempat yang ada muslimnya di Indonesia, bertebaran sekolah-sekolah agama Islam, bertebaran madrasah-madrasah, bertebaran pesantren-pesantren. Dan di sana mereka diajarkan bahasa Arab, mulai dari anak-anak tingkat TK, bahkan sampai ke universitas. Anak-anak kecil mulai dari usia 3 tahun sudah mulai diajarkan Al-Quran di taman-taman pendidikan Al-Quran. Dan di rumah-rumah para guru ngaji dan ustadz-ustadz di seluruh negeri juga menjamur pondok-pondok pesantren, baik tradisional maupun modern. Setiap hari mereka mempelajari agama dan mengajarkannya di sana dalam nuansa linguistik Arabik. Bahkan sehari 5 kali setiap muslim beribadah juga dalam bahasa Arab. Seumur hidup mereka melakukan itu. Jadi sangat dangkal ilmu profesor ini tentang dunia Islam sebenarnya. Kalau di Indonesia, saya pastikan profesor bidang keislaman ini akan segera dicabut gelar profesornya kalau model opininya begini-begini ya sahabat. Terus kalau kita balik membuat opini tentang penguasaan mereka, umat beragama mereka terhadap pemahaman agama mereka sendiri. Bagaimana? Baru beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah konten tentang eksperimen penguasaan membaca kitab suci bagi para pemeluk agama yang dilakukan oleh 2 orang TikToker. Ternyata hasilnya apa? Para pemeluk agama yang sama dengan Ibu Monik ini sangat-sangat nihil di dalam penguasaan mereka terhadap kitab suci mereka. Padahal kitab suci mereka sudah dalam bahasa masing-masing di sebuah negara. Tapi jangankan menguasai, memahami kitabnya, 2 ayat saja disuruh ucapkan ya di dalam eksperimen tersebut, mereka kelabakan. Tidak ada yang bisa. Ada 2 orang yang bisa, itu pun ya dalam catatan saya ya tentang eksperimen tersebut. Apalagi kalau kita mau mereka membaca dalam bahasa asli kitab mereka, seperti yang dituduhkan oleh profesor tadi, bahwa kaum muslimin di Indonesia tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti ajaran Islam karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya, coba sekarang. Ya, yang di konten saya beberapa hari yang lalu itu, para TikToker itu cuman menyuruh mereka membaca 2 ayat bukan dalam bahasa asli kitab mereka, ya. Bukan dalam bahasa asli, misalkan Bible, bukan dalam bahasa Aramaik, ya. Mereka disuruh baca dalam kitab mereka disuruh baca 2 ayat di dalam bahasa ibu mereka, dalam bahasa Bible di negara mereka. TikToker ini menyuruh membaca itu yang dalam bahasa Indonesia itu, mereka nggak bisa. Ya. Jadi bayangkan kalau kita minta mereka itu membaca kitab suci mereka itu di dalam bahasa asli kitab mereka, bisa berlinang air mata. Jadi jangankan memahami, saya pikir mereka tahu bahasa asli kitabnya saya, mereka tidak tahu. Jadi sahabat, opini jahat seperti ini akan terus dibuat oleh orang-orang yang memiliki pemikiran tendensius seperti ini. Dan ini tanpa kita sadari dampaknya sangat buruk. Kita bisa melihat di media sosial bagaimana umat-umat Kristiani membela
ya kekerasan yang sekarang sedang terjadi di Palestina. Mereka membela. Sudah demikian sadisnya kejahatan di sana, ya, tapi mereka masih membela. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka mengkonsumsi opini-opini penggiringan seperti ini. Jadi tugas kita dan menurut saya kewajiban kita adalah menangkal tuduhan-tuduhan yang tidak positif seperti ini terhadap kaum muslimin. Yet, there is a minority of radical Muslims, the Jamaah Islamiyah, Yeah. and they might be very problematic for Christians and for others. But they are minority, but they are very violent. Yeah. Ini bak pepatah sahabat, semut di seberang laut jelas kelihatan. Namun gajah yang bermain-main di pelupuk mata Profesor dan Bu Moning ini nggak kelihatan. Mereka selalu menganggap Islam radikal yang sangat-sangat segelintir itu sebagai big problem. Tapi mereka lupa Yahudi radikal, Kristiani radikal, ada Hindu radikal, ada Buddha yang radikal. Mereka tidak menganggap itu masalah besar. Padahal jumlah korban dan dampaknya jauh lebih banyak ditimbulkan dari ideologi radikalisme dari pihak-pihak non-muslim bahkan. Tapi yang mereka anggap masalah besar hanya muslim radikal saja. Bajigur orang ini. Otaknya amnesia dengan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh orang Yahudi radikal di Palestina. Coba hitung korban dari kedua belah pihak. Coba bandingkan kekejaman-kekejaman yang mereka timbulkan. Jauh lebih sadis pihak Anda, bro. Dan ini bukan kami membela Islam yang radikal, yang kata Anda itu radikal. Tidak. Semua yang radikal dan bersifat bengis sama di mata kami. Mereka tidak memiliki tempat di hati dan pikiran kami. Siapapun dia, baik muslim maupun non-muslim, itu tegas. Itu selalu kami tegaskan. So, is there to have diplomatic relation between Israel and Indonesia right now? Look, Saya katakan tidak. Dan konstitusi negara kami mengatakan juga tidak selamanya. Sampai Palestina tidak lagi dijajah dan sampai Israel tidak memiliki stempel di keningnya sebagai penjajah. Itu jelas sikap konstitusi negara kita. Israel has diplomatic relations with many Yeah. Muslim countries, Arab countries like Egypt, Yeah. Jordan, Emirates, Yeah. Bahrain, Morocco, and non-Arab Muslim countries like Turkey. EGP, bro. Indonesia adalah negara berdaulat dalam hal ini. Indonesia berhak memiliki prinsip sendiri yang diyakini benar. Jangan Anda bandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki prinsip berbeda dalam isu ini. Bisa jadi mereka sedang berada di dalam tekanan, sehingga Anda buat mereka untuk sementara tidak bisa memilih. Karena kita tahu kalau negara-negara tersebut bertentangan dengan kepentingan entitas penjajah, mereka biasanya akan dihabisi. Lihat saja bagaimana Irak, Libya, Afghanistan, semua difinalisasi oleh kalian. Bangga dong kita sebagai Indonesia yang memiliki prinsip tegas dalam isu ini. Dan sampai hari ini belum bisa digoyahkan pendiriannya oleh negara manapun. Formerly we had with Iran under the Shah. Azerbaijan. Under the Shah. Stop. Profesor ini menyebutkan Iran. Ya benar, Iran memiliki hubungan dengan kalian. Tapi kapan? Itu ketika rezim Shah yang menguasai Iran. Dan rezim itu bisa Anda dikte ketika itu. Tetapi lihat ketika rezim berganti. Mereka kirim apa ke kalian baru-baru ini? Dan mereka adalah negara nomor wahid yang menentang penjajahan kalian secara terang-terangan. Azerbaijan, of course. And there are relations with Turkmenistan. Yeah. Maybe not Kosovo. full with Tunisia also. Not full relations, but yes, Israelis can visit Tunisia in conditions. So, the bottom line is that there are, and also African
Okay. Muslim countries. So, all in all, most, I think, of the Arab and the Islamic world accept Israel. Hari ini sebenarnya Anda harus sadar, Prof. Negara Anda kebusukannya telah merusak hidung banyak orang. Negara Anda dicap memiliki daftar hitam tentang kekerasan terhadap anak-anak oleh PBB. Negara Anda diputuskan oleh pengadilan internasional sebagai pelaku genosida. Mulai banyak yang mengecam dan meninggalkan Anda. Anda lupa berapa jumlah negara yang sudah menarik duta besarnya dari negara Anda. Mereka sebaliknya malah menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina. Jujur dikit, Profesor. And even if I come to Indonesia, I will not be arrested. Yeah, of course. And there are Israelis who go to Indonesia anywhere or another and they come back. Pasti Indonesia tidak diskriminatif terhadap siapapun sebenarnya. Tapi Indonesia pasti menjaga jarak dengan entitas penjajah. Anda sebagai personal mungkin tidak masalah. Bahkan kalau mau menginap di rumah saya buka pintu untuk Anda. Tapi kalau Anda datang dengan entitas penjajah, jangan coba-coba mendekat. Walau 1 milimeter pun. Masih ingat pesawat Perdana Menteri Anda dihalau dari mendekati ruang wilayah udara Indonesia 7 tahun yang lalu? Jangan cepat lupa dong, Profesor dan Bu Moni. Because I think with the years, Indonesia and even Malaysia understood that Israel is there to stay. Yeah. Israel doesn't go anywhere. And if Arabs made peace with Israel, like Egypt and Jordan and many others, so why should Indonesia stay away? Sebenarnya kita sudah tidak terlalu mempermasalahkan Israel sebagai sebuah negara. Walaupun keberadaannya masih sangat bisa diperdebatkan. Yang jadi persoalan adalah kelakuan Anda setelah menjadi sebuah negara. Anda rasis sekali, Anda kejam sekali, Anda jahat sekali. Orang-orang yang bukan Yahudi Anda singkirkan dengan bengis dan menganggap mereka binatang. Itu yang kemudian membuat masalah Anda terus menjadi lebih mendalam, Profesor. Sekali lagi, prinsip negara kami bukan prinsip ikut-ikutan. Nggak peduli seluruh dunia sudah tunduk di bawah tapak sepatu Anda. 350 tahun sejarah membuktikan kami bukan orang-orang yang tunduk pada penindasan dan penjajahan. After all, Israel has a lot what to share with the Indonesian people. Israel would be happy to give its technology to health, Yeah. everything, agriculture, whatever we have, we will be more than happy to share it with the Indonesian people, regardless of the religion. Ujungnya iming-iming. Aduh, segala cara mereka buat. Alhamdulillah ya sahabat, kita dihidupkan Allah dan ditempatkan di bumi yang kaya raya, subur, sumber daya alam melimpah. Rasanya nggak perlu mereka datang ke sini untuk mengajarkan kita menanam kangkung atau singkong. Nggak perlu juga kita harus mengemis-ngemis teknologi ke mereka. Kita cukupkan diri dengan sumber daya yang ada. Yang nggak ada bagaimana? Kita beli. Banyak kok orang-orang yang saban hari menawarkan, mengiklankan produk-produk mereka ke kita. Itu lumrah dalam hal kegiatan ekonomi dan bisnis. Sama-sama menguntungkan. Dan orang lain juga banyak yang sudah membeli produk-produk kita. Mulai dari teknologi sederhana sampai ke pesawat terbang. Dan kapal perang juga kita sudah punya. Dan ingat, berbisnis dengan entitas penjajah harus terus kita jauhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.